Hantu Kepala Buntung. Ini adalah cerita tentang 4 sekawan Doni, Nita, Ardi, dan Lita yang sedang ingin berlibur. Ayo cepatlah, nanti kita tertinggal bus, marah Ardi terhadap 4 temannya. Keempat temannya Ardi langsung berlari ke teras rumah. Sabar dong, Di, aku kan sedang bersiap-siap untuk libur kita, kata Nita dengan muka marah. Kamu tuh buru-buru banget, Di. Kangen sama kampungmu ya? Hahaha, kata Dino menertawakan Ardi. Bukan kangen tahu, tapi gue udah gak sabar aja, jawab Ardi. Sama aja kali, Di. Ya udah cepet kita berangkat sebelum kesiangan, jawab Lita yang sudah sangat siap. Dengan hati yang senang, 4 sekawan menunggu bus di pinggir jalan, tapi bus yang ditunggu tidak kunjung datang. Buset deh, lama banget kita menunggu di sini, tapi busnya nggak datang-datang juga. Kita udah 1 jam nunggu di sini, keluhan Nita. Sabarlah Nit, nanti busnya juga datang kok, jawab Ardi. Setelah menunggu lama nih, akhirnya bus yang dari tadi ditunggu datang juga. Nih busnya, Ardi menotot bus. Dek, pada mau kemana nih? Tanya si supir bus. Mau ke desa Bandulan, Pak, jawab Ardi. Akhirnya 4 sekawan berangkat. Di dalam bus mereka saling bercanda. Hihihi, Ardi bersikap layaknya pocong dan menakuti Nita. Nita dengan takut berteriak dan menampar Ardi yang sedang menjahili Nita. Apa-apaan sih kamu main tampar aja, sakit tahu Nit. Ardi yang sedang kesakitan menahan sakit yang bekas tamparan Nita. Habisnya kamu jahil gitu kok, tanggung tuh akibatnya. Hahaha. Nita tertawa bahagia. Sudah jangan berantem terus, mending kita istirahat saja, usul Doni. Mereka pun beristirahat. Dek, konduktur bus membangunkan. Ayo bangun, kalian turun di sini saja. Bus ini mogok. Mereka pun turun. Aduh, masih jauh gak, Di? Tanya Nita kepada Ardi. Masih 3 kilometer lagi nih. Mereka berjalan dan Ardi mempunyai usul. Gimana kalau kita lewat hutan seberang saja, biar lebih cepat. Doni, Nita, dan Lita pun berpikir kembali. Baiklah, kita lewat hutan saja. Daripada gempor, akhirnya mereka berempat masuk ke dalam hutan yang menyeramkan itu. Setelah berjalan cukup lama, mereka berempat baru menyadari kalau sedang tersesat. Waduh, kok dari tadi muter-muter aja kita? Loh, tahu jalannya gak, Di? Tanya Dodi kepada Ardi. Dasar sok tahu loh, Di. Sekarang kan kita jadi tersesat kayak gini. Nita menyalahkan Ardi yang telah membuatnya tersesat seperti ini. Sekian lama mereka berjalan, mereka juga mulai lelah dan Lita mulai putus asa akan kejadian ini. Mati aja kita tersesat seperti ini. Lita pun menangis. Mereka berempat sudah sangat pasrah dan tak tahu apa yang mau dilakukan. Semua sudah penuh wajah pasrah dan bingung. Aduh, aku lapar nih. Gimana kita makan dulu saja? Usul dari Nita pun diterima oleh teman-temannya. Selesai makan, mereka lanjut berjalan kembali. Don, jangan makan keripik terus dong lo, kesel Ardi. Lah gue lapar kok. Kalau mau ya beli sendiri sono sama setan di hutan. Hahaha. Dino menertawai Ardi. Lo aja sana yang beli, gue ogah banget deh, jawab Ardi dengan kesal. Sudah 1 jam mereka berkeliling terus dan akhirnya Doni mendengar suara berbisik di semak-semak. Apaan tuh goyang-goyang di semak-semak? Dodi pun mendekati asal gerakan dan suara itu. Ternyata hanya sebuah tupai saja. Dasar tuh tupai bikin merinding aja, cemas Doni. Mereka pun berjalan kembali, akan tetapi Doni malah merinding. Gila deh gue kok jadi merinding gini? Doni berkata dalam hati. Kenapa lo, Doni, kok jadi pucet gitu muka lo? Tanya Lita. Doni hanya melanjutkan perjalanan tanpa sepatah kata pun. Makin merinding aja gue nih. Apa ada setan yang ngikutin gue? Tanya Doni pada diri sendiri. Ardi menanyakan apa yang terjadi pada Doni. Doni menjawab, gue dari tadi merinding banget nih, Di.
Ardi pun hanya tertawa. Hahaha. Hayo, hayo, ada setan yang ngikutin lo tuh. Doni pun semakin takut dan wajahnya makin pucat. Tampak seperti tak ada darah. Tunggu sebentar, Doni menyuruh teman-teman berhenti. Kenapa lo, Don? Tanya Nita. Ternyata Doni mau buang air kecil. Hahaha, awas Don, ada setan, jahil Ardi. Doni berlari ke arah pohon besar dan menyeramkan. Buset deh, nih pohon gue liatin makin serem aja. Setelah Doni selesai, Doni melihat hantu tanpa kepala sedang di atas pohon. Doni pun berlari sangat cepat. Setelah sampai di tempat teman-temannya menunggu, Doni pun menceritakan apa yang dilihat tadi. Hah, yang benar loh Don, kaget Lita mendengar semua cerita Doni. Wah gila nih, hutan diam-diam punya penunggunya. Ardi cemas akan apa yang terjadi. Semuanya berjalan dengan membaca doa karena takut hantunya nanti datang lagi. Tiba-tiba Ardi melihat ada yang terbang dari pohon ke pohon yang lain. Ya Allah, selamatkanlah hambamu ini. Ardi semakin takut dan memejamkan mata. Setelah Ardi membuka mata, ternyata Ardi terpisah oleh 3 temannya. Gila, gue malah sendirian gini. Mending tadi gak merem deh. Ardi berjalan terus dengan wajah pucat. Tiba-tiba Ardi dicolek oleh seseorang. Saat Ardi melihat siapa yang mencoleknya, wah setan! Ardi hanya menjongkok dan memejamkan mata kembali. Di, kenapa lo bilang gue setan? Tanya Doni. Ternyata yang tadi mencolek adalah Doni, temannya sendiri. Dasar lo ngagetin gue aja, kesel Ardi. Makanya jangan cepet-cepet, gue panggilin dari tadi malah makin cepat jalannya. Doni menertawakan Ardi yang sangat ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga 9 jam. Malam tidak kunjung ketemu jalan keluar hutan. Gara-gara tuh setan kita makin tersesat aja nih. Nita bercakap-cakap dengan Lita. Nita mulai pusing dan tiba-tiba Nita pun terjatuh. Nit, bangun. Doni mencoba menyadarkan Nita. Karena kondisi Nita memprihatinkan, Doni, Lita, dan Ardi berhenti sejenak sampai Nita terbangun. Sudah 1 jam dan akhirnya Nita pun tersadar. Nit, lo gak apa-apa kan? Ardi dan kawan-kawan cemas akan keadaan Nita. Tapi Nita bilang sudah tidak apa-apa. Sudahlah Nit, kalau masih pusing mendingan kamu istirahat dulu saja, kata Lita. Nita menjawab, aku sudah tidak apa-apa kok, ayo kita jalan lagi, siapa tahu jalan keluarnya ketemu. Mereka pun jalan kembali mencari jalan keluar. Jalan mulu, pegel nih kaki gue, apalagi tadi udah lari-larian dikejar setan. Doni makin kesal tidak temukan jalan keluar. Doni duduk sebentar di sebuah batu besar. Don, ngapain lo duduk di sono, mau ditinggal lo? Ardi menakut-nakuti Doni. Doni pun cepat bergegas pergi kembali. Lo nyadar gak kenapa tuh setan ngikuti kita terus? Tanya Lita pada ketiga temannya. Mungkin naksir sama lo kali Lit, hahaha. Guraunya Ardi membuat Lita kesal. Semakin lama malam semakin mencekam yang membuat semakin takut. Nita berpikir kalau dia diikuti seseorang. Nita makin risih apa yang dirasakan dari tadi. Kenapa kamu Nit, kok makin pucat aja? Tanya Lita. Nita tidak menjawab sama sekali pertanyaan Lita tadi dan terus berjalan. Nit, kok bengong gitu? Sadar, Lita menepuk pundak Nita yang dari tadi berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nita pun kaget. Kenapa aku dikagetin? Tanya Nita. Lita menceritakan kalau dari tadi Nita bengong seperti orang kesurupan. Nita pun kaget karena tidak sadar kalau dari tadi diajak ngobrol Lita. Setelah lelah berjalan, Doni melihat ada seorang berkain hitam di depan pohon besar. Doni berhenti dan melihatnya lebih jelas lagi. Ternyata itu hantu kepala buntung yang dari tadi menakuti Doni, Lita, Ardi, dan Nita. Mereka berempat lari sampai terjatuh-jatuh. Tak lama terlihat sebuah desa terpencil. Mereka berempat pun pergi ke arah desa.
Ada seseorang yang bertanya kepada Ardinita, "Kalian kenapa ada di sini? Apa kalian bertemu hantu tanpa kepala?" Seorang itu ternyata penduduk desa terpencil. "Kami tersesat, Pak, dan kami memang tadi sempat bertemu hantu tanpa kepala berulang kali," jawab Doni. Penduduk desa itu menceritakan tentang hantu tanpa kepala tersebut. Sebenarnya hantu itu tidak jahat, dia hanya ingin membantu kalian menemukan jalan keluar. Memang hantu itu sangat menyeramkan, tapi hantu itu sangat baik. Hantu itu selalu membantu orang tersesat. Bila yang mau ditolong melarikan diri, hantu itu akan selalu mengikuti sampai tiba di desa ini. Penduduk itu menceritakan semua apa yang terjadi dan 4 sekawan pun menginap di desa itu saat pagi. Mereka diantar ke jalan keluar hutan tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan untuk berlibur ke desa dan kampungnya.